Haleluya. Marilah kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, Yesus dahsyat. Ulangan pasal 14. Kita sudah ada di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-21, ayat terakhir ya. Karena kemarin kita sudah belajar 1 dan 2 tentang siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Ada yang masih ingat nggak? Iya kan? Kita adalah anak Tuhan, kita adalah umat kudusnya Tuhan, kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Engkau harus ingat, itulah diri saudara dan saya di pemandangan mata Tuhan. Ya, sekalipun ada orang bilang engkau nggak berharga, engkau ini apalah, engkau itu apa. Kita hidup bukan dari apa kata orang tentang kita. Kita hidup bukan dari apa kata keadaan tentang kita. Kita hidup dari apa kata Tuhan tentang kita. Dan Tuhan bilang, engkau adalah anakku, engkau adalah umat kudusku, engkau adalah kesayanganku. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, perhatikan. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian, ya. Bukan hanya sekedar makan, tapi bermain-main di daerah seperti itu pun, berbuat keji pun jangan. Karena ingat, ini masih berbicara tentang peraturan-peraturan untuk bangsa Israel lakukan di negeri Kanaan, di tempat di mana masih ada orang-orang Kanaan pada saat itu, supaya tidak jadi sama dengan orang-orang yang ada di sana, ya. Jangan engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Ayat yang keempat. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi 2, dan yang bermama biak di antara binatang-binatang berkaki 4 itu boleh kamu makan. Ayat 7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memama biak, baik dari antara yang berbelah atau dan berselah kukunya, unta, kelinci hutan, marmot, karena semuanya itu memang bermama biak, tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak bermama biak, haram itu bagimu. Dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip, bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali, ering janggut, elang laut, elang merah, elang hitam, burung dendeng menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung udan, burung eri, burung dedang air, burung rangung dan balau dan sejenisnya, perangai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Yang bangkai apapun boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempat untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya umat yang kudus. Amin. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, perikop ini bicara tentang baik binatang darat, binatang laut, binatang yang ada di udara, binatang yang meriah. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Nah, jadi peraturan ini yang perlu kita ingat tentang bicara mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, dan mana yang tidak haram. Saudara dikasih dalam Tuhan,
ketika kita melihat peraturan ini, kita juga perlu ingat bahwa peraturan ini menantikan kedatangan Yesus. Ketika Yesus datang, maka peraturan ini dilengkapi oleh kedatangan Yesus. Makanya nanti saudara bisa baca lagi dalam Ibrani pasal 9. Itu bicara detail tentang hukum Taurat dan tentang kedatangan Yesus. Ya, bahwa ketika Yesus datang, maka setiap hal yang berhubungan dengan Taurat itu disempurnakan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kita perlu ketahui, saudara dikasih dalam Tuhan, bicara tentang makanan haram, bicara tentang makanan najis, itu bicara tentang apa yang masuk ke dalam. Iya kan? Bicara tentang apa yang masuk ke dalam. Kita lupa akhirnya bukan hanya apa yang masuk saja yang bisa menajiskan, tetapi yang keluar pun itu bisa menajiskan. Itu sebabnya kenapa ketika Yesus ada, saudara dikasih dalam Tuhan, ada pertentangan dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi di sana tentang memakan dengan tangan kotor. Tuhan Yesus, kenapa murid-muridmu tidak memakan? Kenapa murid-murid makan dengan tangan najis, makan dengan tangan kotor? Perkataan itu membuat Yesus akhirnya menegur mereka sebagai orang-orang munafik. Munafik. Nah, kita lihat sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Markus 7 ayat 14 dan ayat 15. Lalu Yesus memanggil orang banyak, apapun dari luar yang masuk dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Orang terlalu fokus, mereka lebih khususnya yang di Taurat, orang-orang Farisi terlalu fokus dengan apa yang masuk menajiskan. Oh nanti najis, oh nanti haram, sampai lupa bahwa hati-hati, kelakuanmu pun bisa menajiskan dirimu, sikapmu pun bisa menajiskan dirimu. Itu bicara tentang apa yang keluar. Bahkan lebih ekstrimnya, ada perkataan-perkataan yang juga ternyata bisa menajiskan diri seseorang. Iya kan? Ada perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang bisa menajiskan diri seseorang. Makanya Yesus bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, Matius 15 ayat 18 selanjutnya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan. Ada orang-orang yang mungkin tidak makan makanan yang haram, makanan-makanan yang najis, tetapi kelakuannya justru membuat orang terlihat najis. Wah, itu miris, saudara. Itulah yang ditegur Yesus. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mungkin mereka tidak makan makanan haram, mereka tidak makan makanan yang najis menurut mereka, tetapi sikap mereka, kelakuan mereka, perkataan mereka, itu ternyata menajiskan diri mereka. Itu ditegur Yesus sebagai apa? Orang-orang munafik. Engkau tidak makan makanan haram, tapi kelakuanmu melakukan hal-hal yang haram. Engkau tidak makan makanan najis, tapi kelakuanmu menajiskan dirimu, perkataanmu menajiskan dirimu. Yesus jelas mengatakan, apa yang keluar dari dalam, apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan seorang. Coba lihat lagi Matius 15 ayat 18 ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut, ternyata bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut. Kenapa? Karena sumbernya dari hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ada orang-orang yang nggak makan makanan haram, ada orang-orang yang nggak makan makanan yang menurut mereka najis, tetapi mulutnya jahat. Apa bedanya? Lalu dia mulai menghakimi orang-orang yang nggak makan, lu makan makanan haram, makan makanan najis. Kelakuan dia. Makanya Yesus bilang sama orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Karena yang dari luar, yang dari dalam hati keluar. Coba saudara lihat selanjutnya. Markus 7 ayat 20 dan 20 sampai 23. Markus 7
ayat 20 sampai 23, Yesus bilang begini lagi. Apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab apa? Dari dalam, yaitu dari hati, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan seseorang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau memang kita nggak makan makanan itu, is okay. Tapi perhatikan juga apa yang keluar dari dirimu. Jangan sampai kita nggak makan makanan haram, kita nggak menajiskan diri kita dengan apa yang masuk, tapi kita menajiskan diri kita dengan apa yang keluar. Sikapmu terhadap orang tua, sikapmu terhadap anak-anakmu, sikapmu terhadap istri, sikapmu terhadap suamimu, sikapmu terhadap orang lain. Engkau tidak menajiskan dirimu dengan makan makanan yang menurutmu menajis, tapi kau menajis-najiskan orang lain, mengharam-haramkan orang lain. Apa bedanya dengan kau makan? Intinya adalah kita mesti hati-hati, sedang dikasih dalam Tuhan. Ya, kita mesti hati-hati. Alkitab bilang dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 4 dan ayat 5. 1 Timotius 4, ayat 4 dan ayat 5. Coba lihat. Karena semua yang diciptakan Allah itu apa? Baik. Ya, semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang jika diterima dengan ucapan syukur. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya bersyukur. Ketik di kolom komentar, kuncinya bersyukur. Yuk belajar bersyukur dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 5 dikatakan selanjutnya, sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, kalau memang kau tidak makan it's okay, good. Itu lebih kepada kesehatan, ya, bukan bicara dengan haram atau tidak haram lagi, karena Yesus sudah datang untuk mentahirkan, untuk melayakkan setiap kita. Jadi bukan soal bicara haram atau tidak haram lagi, najis atau tidak najis lagi, tapi ini bicara tentang kesehatan. Kalau kau merasa tidak boleh, dan engkau tidak usah menghakimi orang yang makan. Demikian pula sebaliknya. Kalau engkau tidak makan, gak usah menajis-najiskan orang yang tidak makan, orang yang makan. Dari hal ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa berjaga-jagalah di hati. Kuncinya di hati, bukan apa yang masuk. Ya, karena Yesus bilang apa yang masuk semua akan kembali keluar. Tapi perhatikanlah apa yang keluar, karena dari dalam. Semua dimulai dari hati. Percuma dong engkau tidak makan makanan, engkau tidak makan makanan yang menurutmu najis, tetapi kelakuanmu najis, kelakuanmu haram buat orang lain. Buat apa? Engkau menghakimi orang, engkau lakukan hal-hal yang jahat buat orang lain, dan engkau tidak makan makanan. Berjaga-jagalah, berjaga. Yang mulai menuding, mulai menghakimi orang lain, mulai mendakwa orang lain, dan karena itu perhatikanlah hati kita. Kuncinya di hati. Itu sebabnya Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari hidup kita, itu bisa menajiskan hidup kita. Kita berdoa, kita datang ke Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami boleh dapat. Kami bersyukur karena semuanya dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Kami dilayakkan, kami ditahirkan. Itu sebabnya biarlah setiap kami hari ini menyadari dan mengerti. Bukan apa yang masuk yang menajiskan hidup kami, tapi apa yang keluar itu yang dapat menajiskan hidup kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan sendiri yang terus berbicara dalam hati kami, umatmu masing-masing hari ini secara khusus, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari ini kami terus diperbaharui cara pandang kami, sikap kami kepada sesama kami,
Sehingga pada akhirnya kami selalu semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, setiap benih firman yang kami dengar biarlah termaterai dalam hati kami, mendapat tempat dalam hidup kami. Diingat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan percayakan pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online, baik mereka yang bergabung lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, dan juga lewat Zoom. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan terus tuntun, Tuhan terus terangi hati mereka untuk tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman. Bapak, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang hari ini bergabung dalam doa pagi. Kami percaya ketika kami memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pengharapan. Itulah yang menjadi jaminan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Itu sebabnya berdoa, Tuhan mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami membawa ya Allah setiap pokok-pokok doa kami sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Segala kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kami. Kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar, kami tidak boleh panik, kami tidak boleh cemas. Karena kami masih punya Tuhan. Berdoa dan kami percaya doa kami didengar Tuhan. Dan yang baik, Tuhan akan sediakan setiap kami yang mengasihi. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Allah yang memberkati setiap rumah tangga yang ada. Sehingga setiap suami istri hidup dalam pemulihan, hidup dalam kasih mesra, hidup dalam keharmonisan di dalam nama Yesus. Sehingga suami istri yang saat di hadapan Tuhan yang ada dalam keberkatan yang kudus, selalu Tuhan pegang, selalu Tuhan jaga di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati anak-anak mereka dahsyat luar biasa diberkati Tuhan. Abah juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terjadi rekonsiliasi, pemulihan antara hubungan orang tua anak, kakak dan adik, mertua dan menantu, om tante dan ponakan dipulihkan. Bahkan suami dan istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara umat-Mu berdoa terhadap pemulihan mereka, kami percaya janji firman-Mu ada atas kami tergenapi. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seorang, maka Tuhan memulihkan mereka dengan musuhnya dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati jika ada yang sakit. Pagi hari ini Tuhan pulihkan. Kami percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di rumah mereka masing-masing. Mengalir kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya lawatan Allah masih nyata di dalam nama Yesus. Bahkan nama juga berdoakan berkat. Usaha, pekerjaan, dagang mereka diberkati. Ekonomi mereka diberkati. Di dalam nama Yesus kami percaya janji-Mu tergenapi bagi kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Allah yang memelihara, Allah yang memberkati, Allah yang menyedia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari kami menyerahkan orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online. Kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan pertemukan mereka di dalam nama Yesus dengan pasangan hidup berasal daripada Allah yang sepadan, yang takut akan Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan pagari masa muda mereka. Kemanapun mereka pergi melangkah, Tuhan proteksi dengan pagar perlindungan Tuhan. Dan kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak mereka, mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan ketuk hati anak mereka untuk mereka datang berbalik kepada Tuhan. Satu hal yang kami percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus, sama juga berdoa ya Tuhan, buat mereka suami istri yang hari-hari memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkatilah buah kandungan mereka, diberkatilah suami istri ini, lahir daripada mereka keturunan-keturunan ilahi, terbuka di dalam nama Yesus terjadi. Aku berdoa dan aku ucapkan berkat. Kuasa Allah mengalir,
kuasa dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa secara khusus kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online. Mungkin belum apapun badai hidup mereka, apa bagi mereka. Izinkan mereka melihat kuasa di dalam nama Yesus. Tatkala mereka datang kepadamu, melihat kuasa perjuangan Tuhan Yesus dinyatakan bagi mereka, sehingga ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami berdoa ucapkan berkat bagi kota dan bangsa kami di mana kami tinggal. Kami doakan shalom Allah, damai sejahtera Allah turun atas kota dan bangsa kami, turun atas tempat tinggal kami, turun atas pekerjaan rumah tangga kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, ada damai, ada kasih akan dalam tangan-Mu yang kuat. Tuhan berjalan bersama-sama dengan pimpin langkah kami Allah, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhanlah yang memberkati, dipagari, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.